Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Program masjid itu penjabaran secara teknis dalam upaya merealisir peran dan fungsi masjid. Karenanya kalau kita bikin program, jangan bertentangan dengan fungsi. Program apa saja yang sejalan dengan fungsi masjid boleh. Misalnya apa? Kalau di masjid mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, boleh nggak Pak Ustaz? Emang siapa yang larang? Tapi peringatan 17 Agustus pernah nggak diadain oleh pengurus masjid? Pernah. Itu contoh ya. Itu sangat jarang. Kalau boleh dibilang hampir tidak ada pengurus masjid mengadakan acara peringatan 17 Agustus. Oh, itu mah urusan RT RW itu mah. Kan begitu ya. RT RW yang ngadain. Nah, kalau RT RW ya begitu kegiatannya. Gak ada perkembangan dari dulu. Lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan seterusnya. Saya mengusulkan kalau yang sifatnya fisik, misalnya gerak jalan dari masjid ke masjid. Pernah nggak Pak? Ini sekecamatan ya, Beji. Jadi sekecamatan gerak jalan dari masjid ke masjid. Biar jamaah kita tahu tuh di sana Masjid Al-Ikhlas namanya, di situ Masjid An-Nur namanya, bikin fotonya gitu. Atau untuk anak-anak, kalau pramuka itu kan dari jejak ketemu di masjid bisa. Baik, mencapai tujuan dari keberadaan masjid. Jadi program itu untuk mencapai tujuan dari keberadaan masjid. Masjid itu kan dibangun ada maksudnya. Maksudnya dicapai dengan program. Jangan sampai masjid adanya cuma fisik. Dan sekarang banyak orang lebih membangga-banggakan aspek fisik. Besar juga ini Pak masjidnya Pak. Wah iya ini 4 miliar. Udah bermiliar-miliar masjid belum juga selesai. Dari aspek fisik. Bukannya nggak boleh. Tapi Nabi sudah mengingatkan dalam satu hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yataba'auna bil masajid tsumma la ya'muruna illa qalila. Akan datang atas manusia suatu zaman di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid. Kemudian tidak ada yang memakmurkannya kecuali cuma sedikit. Hanya sedikit orang yang memakmurkan masjid. Dan itu sekarang terjadi. Sedikit orang yang memakmurkan masjid. Apalagi di kampung-kampung. Baru 2 hari kemarin saya mendapat pertanyaan lewat SMS dari seorang dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pak Ustadz, sholat Jumat berdua atau berempat boleh apa enggak? Sholat Jumat berdua atau 4 orang boleh kan? Saya bilang kalau memang itu daerah minoritas, saya kan tahu Nusa Tenggara Timur itu minoritas. Kalau memang orang Islam adanya 4 orang, ya nggak apa-apa sholat Jumat. Tapi kan nggak mungkin ada masjid tapi orangnya cuma 4. Dia bikin masjid kan karena banyak muslimnya. Rupanya jamaahnya pada nggak datang. Yang datang cuma 2.
khotib sama seorang pengurus kan sulit. Itu contoh. Baik. Bagaimana kita kalau mau bikin program, langkah-langkahnya bagaimana merumuskan program itu? Yang pertama, teliti keadaan jamaah agar memiliki profil jamaah. Selama ini kan kita nggak punya profil jamaah itu. Misalnya apa? Jumlahnya berapa? Jamaah kita ini jumlahnya berapa sih? Pokoknya banyak Pak Ustadz. Itu kan pokoknya. Jadi berapa jamaah kita? Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Berapa anak-anak? Berapa remaja? Berapa orang dewasa? Berapa orang tua? Berapa lansia? Itu namanya tingkatan usia. Pendidikannya bagaimana? Keahliannya apa saja? Itu kan keahlian. Orang bisa beternak ikan lele. Terus kesanggupan waktu. Pak, Bapak, saya perhatikan nggak pernah hadir pengajian di masjid. Ya habis masjid kalau bikin pengajian malam Sabtu, saya nggak bisa kalau malam Sabtu, belum pulang kerja, masih dalam perjalanan. Terus Bapak bisanya kapan? Saya tuh kalau malam Minggu atau malam Senin saya bisa, karena nggak kerja. Jalan-jalan paling sekali-sekali. Ada berapa banyak orang seperti Bapak ini yang bisanya malam Minggu atau malam Senin? Oh banyak juga tuh, Pak Anu. Ada 15 orang bikin pengajian malam Senin untuk 15 orang itu yang waktunya sempat. Ada pilihan waktu berarti kan nanti. Terus keadaan ekonomi bagaimana? Pemahaman terhadap ajaran Islam khususnya bagaimana? Kesadaran. Jadi kita tahu profil jamaah. Ini harus didata. Jadi kita punya data jamaah. Masalahnya kan kita nggak punya data jamaah nih. Boro-boro data jamaah, data pengurus saja nggak ada. Nggak ada data. Itulah kelebihan Masjid Jogokaryan. Dia punya data jamaah. Dia menentukan wilayah dakwahnya. Misalnya ini Masjid RW 1. Itu namanya wilayahnya, wilayah RW 1. Saya membagi jamaah itu menjadi 3 bagian. Satu jamaah inti. Sekalianlah saya ngomong soal itu. Jamaah inti. Jamaah inti itu pengurus. Pengurus itu penggerak. Kalau gelas diisi teh, diisi gula, diisi air panas, apa otomatis jadi segelas teh manis? Jadi nggak? Nah, belum. Kenapa? Belum diaduk. Inilah fungsi pengurus tuh. Ngaduk. Ngaduk itu adalah penggerakan. Fungsi pengurus adalah penggerak. Lah sekarang yang repot justru pengurus yang harus digerakkan. Pengurusnya melempem, pengurusnya tidak aktif, pengurusnya pasif. Nah ini. Jadi wajar kalau masjid kita tidak makmur karena pengurusnya tidak aktif. Rapat aja enggak pakai rapat. Saya pernah bertamu di rumah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ketika saya bertamu, masuk, ada tamu juga di ruang tamu itu ada tamu. Pak Kiainya belum keluar, tamu itu lagi nunggu. Ya saya masuk ngobrol-ngobrol dulu sama tamu.
Bapak dari mana Pak? Saya dari Depok. Depok mana? Depok Kelapa II. Oh, kalau boleh tahu ada keperluan apa dengan Pak Kiai ini? Mau undang ceramah? Iya. Acara apa Pak? Maulid. Selain Pak Kiai, siapa lagi yang diundang? Oh banyak Pak. Untuk tahun ini rencana ada 12 mubalik yang mau diundang. 13 mubalik yang mau diundang. 13? Iya. Itu bagaimana ceritanya kok undang 13? Memang acaranya berapa lama? Acaranya ya pagi, dari jam 9 sampai jam 12 sampai zuhur. Terus bagaimana kok bisa 13 begitu? Kalau di masjid saya, kalau ngundang mubalik itu terserah siapa yang ngundang, asal rapor aja yang ngurus. Tahun ini ada 13 orang untuk mendaftarkan diri mau mendatangkan mubalik. Konsekuensinya ditanggung sama yang ngundang. Dijemput, kasih amplop, parselnya, itu semua tanggungan yang ngundang. Jadi tahun ini ada 13. Jadi nggak pakai rapat-rapat itu. Ini pengurus nih kerjaannya. 13 orang tuh mau ngomong apa coba? Acara dari jam 9 baca bazanji, baca Quran, sambutan. Itu aja udah lumayan lama. Baca Quran dia setengah jam diputar-putar tuh ayat. Itu jamaah inti, pengurus, jadi penggerak. Yang kedua jamaah utama. Jamaah utama itu warga muslim di sekitar masjid. Jadi kalau masjid itu disebut masjid RW 1, warga muslim di RW 1 mestinya menjadi jamaah utama dari masjid itu. Kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain. Tulang punggung pemakmuran masjid itu ada di jamaah utama. Gulanya, tehnya, airnya, itulah yang menjadi jamaah utama dari masjid ini. Baru yang ketiga jamaah umum. Orang luar, siapa aja boleh ikut memakmurkan masjid ini, tapi kita tidak berharap banyak dari mereka. Jadi itu perlu ada yang harus diteliti, yang harus didata, itu jamaah inti dan jamaah utama didata. Lakukan studi banding terhadap masjid lain. Boleh saja studi banding, sekedar untuk mengetahui bagaimana masjid sana, bagaimana masjid sana, bagaimana masjid sana, agar kita bisa menerapkan apa yang baik. Tapi orang suka nanya, Pak Ustadz, ini ceramah Ustadz ini soal masjid, itu kalau mau melihat masjid itu di mana Pak Ustadz? Mau studi banding? Saya bilang, Pak, nggak usah studi banding, Pak. Apa yang saya ceramahkan, apa yang saya tulis, Bapak terapkan di masjid Bapak. Kalau masjid Bapak sudah menerapkan, sudah mengubah masjid menjadi lebih baik, bilangin saya, nanti saya ceritain ke tempat lain. Biar orang studi bandingnya ke tempat Bapak. Sebab orang kalau studi banding itu pulangnya bukan jadi optimis, itu pulangnya jadi pesimis. Kayak anggota DPR tuh. Anggota DPR studi banding ke luar negeri, pulangnya bukan optimis, pulangnya pesimis. Wah, kayaknya nggak mungkin negara kita bisa kayak begitu. Ya terus buat apa pergi ke sana? Mestinya kan pulang mikir dari mana mulainya. Kalau negara kita pengen bagus kayak negara itu. Jadi sebenarnya nggak usah studi banding anggota DPR.
Itu staf-staf kedutaan aja suruh cerita. Di seluruh dunia kita punya kedutaan. Mahasiswa alumni juga banyak. Alumni Jepang, alumni Eropa, ada Inggris, Jerman, Belanda. Udah nggak usah studi banding ke sana anggota DPR. Ini suruh cerita bagaimana negara itu dikelola. Bikin rumusannya, udah selesai. Tinggal terapkan. Studi banding boleh, lihat-lihat. Di sana ustadznya siapa aja sih yang diundang? Itu juga studi banding namanya. Khotibnya bagaimana sih? Wah enak tuh, di sana tuh khotibnya bagus. Khotibnya itu ngomong lepas, tapi teratur, menarik, teratur, orang nggak ngantuk. Di masjid kita khotibnya baca teks, dari ujung ke ujung tuh dibaca. Sampai ada orang nulis di Facebook, status Facebook, mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya pas baca. Tulisnya apa? Baru saja mengikuti sholat Jumat. Khotib mengatakan, oleh karena itu kita sukseskan pembangunan Repelita kelima. Itu buku yang apa yang bebas? Masih pembangunan Repelita kelima dibaca teks. Mestinya kan dia baca dulu sebelumnya, mana yang cocok, mana yang cocok dibaca, dan bacaan. Bagaimana kebersihan masjid itu bisa bersih, kenapa masjid kita tidak bersih? Itu kan maksudnya studi banding itu begitu. Nah, kemudian lanjut, lakukan evaluasi program terdahulu. Jadi kalau kita mau menyusun program yang dulu bagaimana? Jalannya bagaimana tuh program? Plus minusnya bagaimana? Ini kan bagian dari perencanaan. Jadi kalau kita merencanakan kegiatan ke depan, kita lihat dulu ke belakang. Ramadan kita tahun lalu bagaimana kegiatan? Baik, lakukan evaluasi tentang potensi pengurus, jamaah, dan daya dukung sarana dan dana. Kegiatan itu harus ada daya dukungnya. Potensi pengurusnya bagaimana? Jamaahnya pada mau apa enggak? Atau keadaan jamaah? Soalnya apa? Kegiatan itu kadang-kadang bagus, tapi nggak cocok dengan keadaan jamaah. Bagus tapi tidak dibutuhkan. Makanya lakukan dulu evaluasinya dulu. Siap. Karena apa? Kegiatan itu harus ada yang melaksanakan. Yang melaksanakan itu pengurus. Jamaahnya juga terlibat. Didukung dengan sarana, dana. Masjid itu bagusnya punya kelas, misalnya begitu. Sehingga kalau bikin kegiatan ada kelasnya, bukan semuanya di ruang sholat. Program yang dirumuskan adalah program yang menjadi keharusan bagi aktivitas masjid, yaitu taklim sosial, program yang menjadi keharusan. Masa di masjid ada pengajian? Masa di masjid ada sholat jamaah? Masa di masjid ada sholat Jumat? Atau ada juga masjid ada sholat Jumat? Sholat Jumatnya kalau tanggal merah.
Makanya ada pengurus masjid nanya sama saya ini diundang acara oleh pengurus masjid, Pak Ustadz, ini masjid tapi masih musola. Bagaimana maksudnya? Yang maksudnya di sini perumahan baru, orangnya pada kerja keluar naik kereta apa segala macam itu. Jadi kalau siang ini tidak banyak laki-laki di sini, tidak banyak jamaah pada pergi. Makanya di sini meskipun udah kita sebut masjid, itu belum ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya kalau tanggal merah. Karena kalau tanggal merah orang pada libur ada di sini, nggak ada Jumatan. Kalau hari biasa itu pada sholat di kantor masing-masing. Saya bilang kalau itu jangan disebut masjid sebaiknya, karena persepsi kita yang namanya masjid itu ada sholat Jumat. Kalau dipasangi papan masjid Al-Ikhlas, terus ada orang lagi datang hari Jumat, orang lagi datang ke daerah itu, terus dia baca papan masjid Al-Ikhlas, melihat jam setengah 12, dikit lagi waktu Jumat, masuk dia ke masjid. Tapi kok sepi amat di masjid, tidak setengah 12, nggak ketemu satu orang pun. 12 kurang seperempat, masih sepi, nggak ada orang. Ada seorang ibu misalnya di luar, ya keluar, Bu, ini masjid atau bukan? Ini masjid, kok nggak ada yang sholat Jumat tuh? Oh nggak ada sih, tanggal merah dong Jumatannya. Orang pada kerja. Terus kalau Jumatan di sini di mana? Di sana di luar. Ada masjid sana tuh. Jadi saya bilang jangan. Lah kalau di Lombok sholat Jumatnya gantian. Karena di Lombok itu kebanyakan masjid. Orang senang bikin masjid bagus-bagus. Masjid harus lebih bagus dari rumah. Jumlahnya banyak, makanya Lombok diberi nama kota 1000 masjid. Itu salat Jumatnya gantian. Jumat sekarang di Masjid Al-Ikhlas, Jumat besok di Masjid An-Nur. Al-Ikhlas nggak ada Jumatan, semuanya ke An-Nur. Jumat berikutnya di At-Taqwa, di Al-Ikhlas, di An-Nur nggak ada Jumatan, di At-Taqwa semua. Kok begitu? Ya kalau semuanya mau ngadain Jumatan, siapa jamaahnya? Maksudnya kebanyakan. Ya program yang menjadi keharusan itu mesti ada. Nah, program yang dibutuhkan. Nah ini program yang dibutuhkan. Makanya pengurus masjid itu harus tahu apa kebutuhan jamaah. Misalnya pemberantasan buta huruf Al-Quran, kan disurvei dulu. Jangan tiba-tiba mengumumkan di masjid diadakan program pemberantasan buta huruf Al-Quran, yang mau belajar dipersilahkan. Nggak ada yang daftar. Kenapa? Di sini orang jamaahnya udah bisa baca Quran semua. Masa belajar buta huruf Al-Quran? Orang udah pada bisa baca Quran. Itu namanya bikin program tidak disurvei dulu. Programnya bagus, tapi tidak dibutuhkan. Atau ada lagi misalnya masjid mengadakan belajar tajwid. Bagus nggak? Bagus belajar tajwid. Cuma di masjid sini belum dibutuhkan belajar tajwid. Emang kenapa? Ya jangankan belajar tajwid, kenal huruf aja dulu orang. Mau bagaimana belajar tajwid orang belum kenal huruf? Kan kalau belajar tajwid belum mati ketemu jim, hukum bacanya apa? Ya awam nggak ngerti, dia bingung, dia heran. Pak Ustadz itu si Nur kok udah mati? Masjid.
Jadi kegiatan apa yang orang butuhkan? Contoh lain, di masjid sana itu ramai tuh, ada anak-anak TPA pada ngaji kalau sore. Enak tuh masjid tuh ramai sama anak-anak TPA. Saya pengen masjid di sini tuh begitu juga. Di sini masjid sepi, yang datang ke masjid tua-tua semua. Diusulin, Pak, bikin dong TPA di masjid ini tuh, kayak masjid sana tuh, ramai enak. Iya, diumumin gitu. Ada yang datang? Gak ada yang datang. Memang kenapa? Ini masih komplek pensiunan. Udah gak ada anak kecil lagi. Itu namanya bikin program tapi tidak disurvei dulu. Jangan main bikin aja. Orang mau bisnis aja tuh disurvei dulu. Mau bikin apa, mau produk apa, mau usaha apa tuh ada survei dulu. Itu saya pernah tuh ngisi pengajian di lembaga survei, bukan survei politik ya, bukan survei politik, lembaga survei. Jadi misalnya nih mau buka Indomaret, misalnya lah, mau buka Alfamart, itu disurvei dulu. Pernah nggak? Pernah. Nggak Bapak disurvei? Pernah? Saya pernah disurvei. Penghasilan Bapak berapa? A, B, C, pilih gitu kan? Terus kebutuhan apa ya? Rutin. Ya, misalnya sabun ini segala macam. Bla bla bla. Belum ada. Ada juga yang bentuk wawancara. Kan nanti disimpulkan. Oh kalau begitu bikin Indomaret di sini cocok nih. Baru dibikin. Sekalipun di situ sudah ada Alfa, tetap aja dibikin juga Indomaret di sini. Kenapa? Di sini berdasarkan surveinya, wah itu potensial. Misalnya begitu. Cuma masih nggak pakai survei. Orang maunya apa nggak jelas. Yang penting maunya pengurus. Iya kan? Pengajian itu kan maunya pengurus. Ngundang penceramah maunya pengurus. Pengurus pernah nggak nanya, Pak, sebentar lagi kita mau ngadain maulid nih, ada usul nggak siapa yang perlu kita undang? Pernah nggak nanya begitu ke jemaah? Nggak pernah. Itu maunya pengurus. Pengurus menghubungi saya, Pak Ustadz, minta Pak Ustadz ceramah. Acara apa nih? Maulid. Kapan? Kalau kapan? Terserah Ustadz, bisanya kapan? Oh begitu? Iya. Ya sudah, saya lihat agenda dulu ya. Agenda. Wah Pak, saya bisa nih malam Sabtu. Malam Sabtu saya bisa. Ini mau ngadainnya siang atau malam? Malam. Ya udah malam Sabtu. Jangan malam Sabtu Pak Ustadz. Ini masjid di Depok. Misalnya, ini masjid di Bekasi. Kalau malam Sabtu mau orang mesti di jalanan pada kerja. Tadi ente bilang terserah saya kapan waktunya. Saya kasih malam Sabtu, ente bilang jangan. Ya maksud saya malam Minggu atau malam Senin gitu. Dia bilang dong dari tadi. Itu contoh Pak. Ada itu. Saya ngisi ceramah, acaranya padahal maulid, jamaahnya nggak begitu banyak. Tapi ada saya dengar orang ngedumel, nanti ngadain maulid malam Sabtu, orang masih pada di jalanan, nah begitu. Nah, program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukungnya. Jangan bikin program yang tidak bisa dilaksanakan.
Jadi kita harus lihat dulu nih, satu masjid ngirim 2 orang, berarti kan 20. Ditambah peserta dari kita 4 orang, jadi 24. Janganlah 24 begitu. Itu namanya mungkin. Tapi kalau ingkar masjid kita sendiri, itu namanya beripat kan gitu. Baik. Dalam konteks masjid ini kegiatan yang harus ditetapkan itu adalah tujuan. Mengapa harus dilaksanakan? Mengapa harus mengadakan? Tujuannya dulu Pak. Pak, kita mau ngadain maulid gak? Jangan pakai nanya begitu Pak. Yang namanya maulid mah perlu. Memang kenapa? Lah kok pakai nanya? Dari dulu juga maulid udah ada. Sebelum kita lahir udah ada maulid. Maksud saya, apa perlunya kita ngadain maulid? Ya perlu dong. Perlunya apa? Ya pokoknya perlu, lu pakai nanya lagi. Itu namanya masih di awang-awang kan? Padahal itu mau kita tulis. Tujuannya apa coba? Iya ya, apa ya? Selama ini kita ngadain aja. Ya orang-orang pada ngadain, kita ngadain. Kalau kita nggak ngadain, nanti kita dibilang apa? Nah, jadi rumuskan dulu tuh. Ya. Bahasa. Kita bagaimana skos? Apa? Ada kegiatan untuk santri, ada kegiatan untuk masyarakat. Kalau lagi digabung ya nggak apa-apa, namanya sasarannya orang luar dan santri. Berarti kalau untuk orang luar itu, kalau bicara pengajian apa yang harus dibahas, kalau dia gabungan apa yang harus dibahas, disesuaikan saja dengan kondisi. Begitu juga dengan masjid kantor. Masjid kantor misalnya Masjid Bank Indonesia. Masjid Bank Indonesia itu masjid kantor, tapi dia terbuka buat masyarakat. Maka di Masjid BI itu ada sholat tarawih. Padahal orang kantornya udah pada pulang, tapi dia tetap mengadakan tarawih untuk masyarakat. Ya berarti zamannya jamaah masyarakat umum, bukan orang kantor. Temanya nanti disesuaikan dengan kebutuhan umum. Begitu juga dengan pilihan waktu, disesuaikan lagi tergantung sasarannya. Dengan begitu maka masjid ini sasaran jamaahnya jamaah santri dan jamaah masyarakat. Dipisah itu lebih bagus. Waktu kegiatannya dipisah, sasaran jamaahnya dipisah. Tapi ada saat-saat kegiatannya gabungan. Ya misalnya acara-acara tertentu yang memang misalnya acara maulid, acara ceramah umum, nah itu gabung gak apa-apa. Temanya tema umum. Soal anak-anak, sebenarnya yang paling gampang itu Pak, yang paling gampang itu jangan merasa terganggu. Selesai kan tuh kalau jangan merasa terganggu. Nabi lagi memimpin sholat, lagi jadi imam, itu masuk cucunya, namanya Hasan dan Husain. Waktu Nabi lagi ruku, si Hasan naik ke punggung Nabi, main kuda-kudaan kali. Makanya Prabowo si kuda juga tuh, main kuda-kudaan. Nah, Nabi nggak merasa terganggu, biar aja dia asik. Nabi
tapi rukunya jadi lama. Yang merasa terganggu itu sahabat di belakangnya. Merasa terganggu bukan apa-apa, nggak biasa-biasanya ini ruku lama banget. Sesudah si Hasan turun, baru sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Waktu sujud, si Husain gantian. Sujud Nabi jadi lebih lama dari ruku tadi. Sahabat yang tadi gelisah tambah gelisah. Tapi ruku lama banget, sekarang sujud lamaan lagi nih. Dia khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi. Lagi sujud padahal dia mengangkat kepalanya, ngelihat ada apa gitu. Oh, rupanya si Husain dia sujud lagi. Selesai sholat, Nabi tidak marah sama Hasan dan Husain, tidak marah pada cucunya. Nabi gak mengatakan, aduh ini anak dasar kurang ajar. Enggak ngomong begitu. Yang kurang ajar itu Pak biasanya guru Pak. Yang kurang ajar itu biasanya guru. Mestinya ngajar dia kagak ngajar. Dari kurang dia ngajarnya. Benar gak Pak? Baik. Jadi Nabi nggak merasa terganggu. Jamaah dikasih pengertian. Si bapak dari anak itu juga dikasih pengertian. Ngomongnya jangan dibentak. Pak, ini anak siapa sih? Di depan orang banyak ngomong begitu. Bapak habis sholat, mampir dulu di kantor di sekretariat. Oh iya. Ada apa Pak? Ya ngobrol-ngobrol lah. Ngomongnya enak. Masuk ke sekretariat. Minum Pak. Ini ada kopi, ada teh. Begitu. Ini Pak saya kan mengurus, yang namanya pengurus kan ada aja orang ngomong kepada saya. Ini soal anak-anak. Jadi di antaranya anak bapak, bukan cuma anak bapak doang, anak-anak banyak. Di antaranya anak bapak. Kalau anak-anak yang lain kan dia di belakang aja tuh. Anak bapak tuh sampai ke depan-depan gitu kan bapak tahu sendiri. Ini bagaimana ya Pak, biar supaya anak bapak yang sama bapak hingga ke depan-depan gitu, nggak jalan sono dikelilingin orang. Itu sebenarnya anak lagi berimajinasi emang ya. Nanti kalau udah gede jadi komandan tuh Pak. Inspeksi pasukan. Nah. Oh iya Pak, terima kasih. Memang saya ini kan harus, sekalipun saya nggak ajak juga dia udah ngintil aja nih anak, udah ngikutin aja dia mau ke masjid ya saya ajak apa-apa. Nanti saya lebih perhatikan lah kalau begitu, kan jadi enak. Jangan dibentak itu si bapak, diprototin lagi Pak. Kalau ke masjid jangan bawa anak dong, ini mengganggu. Oh, jadi saya pernah ngasih ceramah di masjid Wali Kota Depok. Itu judulnya Masjid Ramah Anak. Waktu itu lagi sosialisasi tentang kota ramah anak. Salah satu bagian dari kota itu adalah masjid. Jadi masjid harus ramah anak. Makalahnya saya tulis di buku melayani jamaah masjid. Anak-anak Pak, itu harus kita layani dengan baik. Sambut dengan gembira itu anak-anak. Jangan diprototin, jangan dibentak, jangan dimarahin. Nah, kesini mau ngapain? Mau sholat Pak? Wah ini baru anak sholat. Bapak senang nih kalau anak datang ke masjid mau sholat. Diusap-usap punggungnya, kepalanya. Ayah kamu kemana? Kamu sendirian? Iya, ayah kamu belum pulang. Oh, anggaplah bapak ini sebagai ayahmu. Udah makan belum? Sudah. Nah, makan apa? Kalau di masjid sholat boleh bercanda gak ya nak? Gak boleh Pak. Kemarin yang bercanda siapa ya? Nih Pak, nih orangnya nih. Dia tunjuk kawannya.
Dia juga gak suka ditunjuk, bukan saya Pak, dia nih. Yang tunjuk-tunjukkan. Sudah, nggak apa-apa. Yang kemarin nggak apa-apa. Ini sekarang mau bercanda lagi nggak? Enggak Pak, iya bagus. Yang suka, nah kamu tuh kalau sholat dekat siapa? Dekat ini Pak. Yang kalau mulai bercanda itu siapa? Ya biasa lah kayak tadi itu juga. Sekarang begini aja ya, begini, kamu sholatnya di sini, jangan pindah-pindah di sini. Nah, kamu sini, bapak di sini. Jadi Pak, anak-anak itu perlu pendampingan, jangan diusir. Kalau ada, saya dapat pertanyaan, kenapa Pak Ustadz anak-anak remaja sekarang pada nggak mau ke masjid? Saya bilang dia trauma, dulu dibentak-bentak di masjid, diusir di masjid waktu masih kecil. Trauma dia. Begitu. Ini Pak, tugas kita. Diperlukan pengurus yang sabar, yang bijak ngadepin anak-anak. Rasul itu Pak mau ke masjid, mau sholat asar waktu itu. Udah berangkat nih dari rumah, tapi kan di sini lebih dari satu. Mungkin gilirannya dari rumah istri yang jauh kan. Nah, itu mau berangkat ke masjid, di tengah jalan dihadang sama anak-anak. Dihadang. Gak mungkin dong Rasul ngelabrak mereka itu. Ya Rasul, mau nggak engkau jadi unta kami? Momen kuda-kudaan juga tuh anak. Oh mau. Itu anak bikin lingkaran, Nabi meletakkan lutut di atas tanah, meletakkan dua tangannya di atas tanah. Satu anak naik ke punggung Nabi, Nabi jalan merangkak, muter. Setelah sampai sini, turun, gantian lagi. Di masjid, orang bertanya-tanya sama Bilal, Bilal, kemana ini Rasul? Nggak tahu ya, nggak biasa-biasanya ini, lama begini. Coba dicek, Bilal keluar. Di tengah jalan, banyak anak-anak ini. Ada apa ini? Ketika udah deket, ada Rasul. Ya Rasul, apa-apaan ini? Ini anak-anak saya diminta jadi kuda-kudaan. Waduh, kalau begini kita nggak dapat waktu yang paling utama, sholat di awal waktu. Apa kata Nabi? Aku lebih suka tidak dapat waktu yang paling utama, sholat di awal waktu, daripada harus menyakiti perasaan anak-anak ini. Ya tapi ini anak begini banyak ya Rasul, mau sampai kapan? Sekarang begini aja deh, kamu ke rumah saya, tanya istri saya ada makanan apa enggak. Datang. Rasul minta makanan ada enggak? Buat anak-anak katanya. Ada nih kacang, dikasih kacang. Kacang Arab kali, bukan kacang Garuda bukan. Ada nih kacang dikasih. Dikasih ke anak-anak, maka anak-anak itu senang. Nah, terus berangkat sama-sama ke masjid. Itu Pak namanya ramah kepada anak-anak. Kasih tahu para jamaah, kita punya tanggung jawab bersama. Di antara mereka ada cucu kita, di antara mereka ada keponakan kita. Kalau cucu kita dimarahin sama bapak yang itu, kira-kira gimana? Kan kita nggak suka sama bapak itu. Jadi kalau gitu kita jangan marah sama anak-anak. Suatu ketika ada di masjid dekat rumah saya, kan ada anak tuh suka naik ke mimbar. Mimbar tuh ada tangganya, dia naik, turun dan naik baru. Pas besoknya Pak Imam ini ngelihat tuh anak di teras masjid. Pas dia udah yang suka naik ke mimbar-mimbar itu, saya bilang biarin aja Pak, biar aja Pak Haji, itu anak pengen jadi khotib tuh. Nah begitu, masih mending tuh anak tuh udah naik ke mimbar, bapak belum pernah naik ke mimbar. Begitu. Baik, kita stop dulu.